Okay, boys, here we go. Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar kalian? Ya, semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan membahas alur film yang berjudul A Simple Life. Bagaimana seluruh alur filmnya? Yuk, mari kita menonton. Film ini diawali dengan seorang wanita tua yang sedang berbelanja di sebuah pasar tradisional. Ia adalah Ah Tao yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sepulang dari pasar, Ah Tao langsung menyiapkan makanan di meja makan untuk seorang pria bernama Roger yang merupakan majikannya. Sebelum berangkat kerja, Roger meminta pada Ah Tao untuk memasak lidah sapi untuknya karena ia sangat ingin makan lidah sapi meski tidak baik untuknya. 今次寫幾耐啊？兩日，好耐冇食牛脷喎。你又想再通波仔啊？都好耐冇食咯，今日咪食咯。今日都俾你食咗蟹蓋啦，唔好食牛脷啦，唔好食啦。 Selanjutnya, Roger pergi ke Beijing untuk rapat membahas tentang pembuatan film karena ia bekerja sebagai seorang sutradara film. Usai rapat, Roger pergi makan bersama teman-temannya di sebuah restoran. Di rumah, Ah Tao sedang memasak lidah sapi yang diminta oleh majikannya tersebut. Selanjutnya, usai mengangkat jemuran, Ah Tao meminum obat di kamarnya. Kemudian, Roger tiba di apartemennya setelah 2 hari pergi ke Beijing. Tapi, saat mencoba meminta dibukakan pintu dengan memanggil nama bibi Ah Tao, ia tidak mendapatkan jawaban. Bahkan hingga ia menggedor dan menekan bel berulang kali tetap tidak ada jawaban. Ternyata bibi Ah Tao pingsan dan Roger pun memanggil ambulan. Kini selama bibi Ah Tao sakit, Roger harus mengerjakan pekerjaan rumah sendirian. Bahkan ia sampai membaca buku panduan mesin cuci. Keesokan harinya, Roger bertemu dengan Vincent yang merupakan konsultan perbankan. Usai bertemu Vincent, saat akan pulang, Roger malah dikira tukang servis AC. Pantas saja dikira tukang servis AC, karena jaket Roger sangat mirip dengan tukang servis AC. 喂，我等咗你成朝啦，會式個冷氣咧係咁滴水啊！呢邊啊，嚟唉，整冷氣啊，邊部機壞啊？冷氣機師傅啊，哦，呢邊咧，唔好意思啊。 Kemudian, Roger pergi mengunjungi bibi Ah Tao di rumah sakit. Bukannya memakan makan siangnya, bibi Ah Tao yang terserang stroke malah lebih mengkhawatirkan Roger yang belum makan siang. Tiba-tiba, bibi Ah Tao meminta Roger menghubungi ibunya yang berada di San Francisco. Karena bibi Ah Tao berencana mengundurkan diri dan ingin tinggal di panti jompo saja. Bibi Ah Tao kemudian bertanya soal biaya rumah sakit. Karena tidak ingin merepotkan Roger, ia berencana membayarnya sendiri. Selanjutnya, Roger pergi mencari panti jompo untuk bibi Ah Tao. Di sana ia mulai mencari informasi tentang biaya panti jompo. Keesokan harinya, bibi Ah Tao tiba di sebuah panti jompo dan disambut oleh seorang perawat wanita. Kemudian perawat itu mengantar bibi Ah Tao ke kamarnya yang terlihat sangat sederhana karena di panti itu tidak banyak tersedia kamar VIP. Kemudian saatnya makan. Di panti jompo, beberapa lansia makan dengan celemek seperti bayi. Bahkan beberapa dari mereka harus disuapi oleh perawat. Bibi Ah Tao hanya mengamati apa yang terjadi di sana karena ia masih baru di panti jompo. Seorang nenek mengatakan apakah bibi Ah Tao tidak punya keluarga. Bibi Ah Tao pun berbohong dengan menjawab semua keluarganya berada di Amerika. Malam harinya, bibi Ah Tao dengan susah payah pergi ke toilet. Sayangnya di panti jompo toiletnya sangat bau sehingga terpaksa ia menyumpal hidungnya dengan tisu. Kemudian ia pergi ke lobi dan ternyata di sana banyak lansia yang sama seperti dirinya tidak bisa tidur, bahkan ada yang memaksa ingin pulang. Keesokan paginya, Roger mengunjungi bibi Ah Tao. Agar Roger tidak khawatir, bibi Ah Tao pun berbohong jika dirinya sudah kerasan tinggal di panti jompo. 呢個環境得唔得啊？你好，慣唔慣你？乖，你睇下啦，如果有啲咩需要嘅，你咪話幫我聽咯。冇嘢要啊。 Lagi-lagi tak ingin merepotkan Roger, bibi Ah Tao pun menolak untuk dibelikan telepon genggam yang bisa digunakan untuk menghubungi Roger jika ia butuh sesuatu. Teman-teman bibi Ah Tao pun mengira Roger adalah anak angkat bibi Ah Tao. Meski begitu, Roger mengiyakan hal tersebut. Saat Roger sudah pulang, bibi Ah Tao diajak ikut bergabung oleh teman-temannya menari bersama. Tapi, bibi Ah Tao menolaknya.
dan lebih memilih duduk di sofa sambil mengobrol dengan temannya yang lain yang sedang dikunjungi anaknya. Kemudian, Roger datang dan mengajak Bibi Atau jalan-jalan keluar panti. Sebelum pergi, Bibi Atau melihat temannya ada yang sedang dimarahi oleh anaknya. Kemudian Roger mengajak Bibi Atau ke sebuah tempat makan. Di sana ia memesan ikan kerapu tawar dan satu mangkok nasi. Saat pesanan datang, Bibi Atau memberikan makanan itu untuk Roger. Ternyata kini giliran Roger melayani Bibi Atau. 喂，等我嚟啊！阿卡卡喺陳太度唔知點咧嗬。咁幾好啊！我跟住我啊，我連自己都搞唔掂。嚟， Selanjutnya, teman-teman Roger datang ke apartemennya. Mereka bermain kartu sambil minum. Kemudian, salah seorang dari mereka membuka kulkas dan menemukan lidah sapi masakan Bibi Atau. Lalu mereka menyantapnya secara rame-rame. Mereka juga teringat saat masih sekolah sering mampir ke rumah Roger untuk menikmati lezatnya masakan Bibi Atau. Sedangkan Bibi Atau di panti jompo ikut dengan teman-temannya dan perawat bermain mahjong. Tiba-tiba, perawat memberikan telepon jika anak angkat Bibi Atau menelponnya, yaitu si Roger. Ternyata teman-teman Roger kangen dengan Bibi Atau. Mendengar nyanyian teman-teman Roger, Bibi Atau pun tertawa. Untuk kesembuhannya, Bibi Atau terus melakukan terapi, mulai dari menggerakkan tangan hingga berjalan. Kemudian, saat menunggu kedatangan Roger, Bibi Atau diminta menjahit kancing baju temannya yang lepas. Roger yang melihat itu pun meminta agar dia saja yang melakukannya. 喂，等我嚟。 Kemudian, Roger mengajak Bibi Atau pulang ke apartemennya. Saat tiba di apartemen, Bibi Atau langsung menyapa kucing peliharaan mereka. Roger langsung pergi ke dapur dan menyalakan kompor, menyiapkan semangkuk hidangan untuk Bibi Atau. Selanjutnya, Bibi Atau pergi ke kamarnya untuk mengecek barang-barangnya. Kemudian, ia menemukan uang $5 gaji pertamanya saat itu yang masih disimpannya dan barang-barang lainnya yang penuh kenangan. Keesokan harinya, Bibi Atau mencoba menyeleksi beberapa orang untuk menjadi calon pembantu Roger. Kemudian, perawat Choi menawarkan diri untuk bekerja paruh waktu di tempat Roger. Di taman, Bibi Atau melihat orang dengan gaun pengantin sedang melakukan pemotretan. Kemudian, Roger datang dan mengira Bibi Atau ingin menikah lagi. Bibi Atau kemudian menggoda Roger kenapa dirinya tidak menikah. Kemudian, Bibi Atau menanyakan kabar dan kemana mantan-mantan Roger. 我話你知啊，你個人眼角高啊，睇唔起人㗎。你啊。 Roger bertemu ibunya pun mengkhawatirkan Roger yang saat ini bekerja sekaligus merawat Bibi Atau. Mereka berdua pun pergi menjenguk Bibi Atau. Ibu Roger membawa bunga dan meminta Roger mencari vas untuk bunga yang ia bawa. Sama baiknya dengan Roger, Ibu Roger juga perhatian dan membawakan banyak makanan untuk Bibi Atau. Bibi Atau pun terharu dengan kedatangan majikannya tersebut. Kemudian sambil menemani Bibi Atau makan, mereka memberikan kabar bahagia jika istri adik Roger akan segera melahirkan. Tak hanya membawakan makanan, Ibu Roger juga memberikan uang untuk Bibi Atau, tapi ditolaknya. Bibi Atau hanya menerima kaos kaki baru dan syal miliknya. 你以前唔係成日話腳底冰凍怕冷嘅咩？ 多謝呢個好，呢個好啊。 Setelah Roger dan ibunya pulang, Bibi Atau mengajak teman-teman panti jomponya untuk makan bersama makanan yang dibawa keluarga Roger. Saat malam, Ibu Roger meminta Roger untuk membersihkan rumahnya yang tidak ditempati agar bisa digunakan oleh Bibi Atau. Ternyata sebelum mereka pindah ke Amerika, sebelum ayah Roger meninggal, ia berpesan ingin Bibi Atau tinggal di sana. Keesokan harinya, Roger meminta tolong teman-temannya untuk mengusir orang yang menempati rumahnya tersebut. 話俾大哥知，我條友幾時搬先？3日。唔該晒，唔該。唔使。 Di panti jompo, Bibi Atau membantu membujuk temannya untuk ikut bersama anak perempuannya karena sebentar lagi akan merayakan tahun baru. Bibi Atau pun membujuk temannya agar tidak tahun baruan di panti jompo, tapi dirinya sendiri harus merayakan tahun baru sendirian. Kemudian, beberapa teman Bibi Atau meminta untuk merayakan tahun baru bersama di panti jompo. Panti jompo tempat tinggal Bibi Atau pun menjadi sepi karena hampir semua lansia dijemput keluarganya untuk merayakan tahun baru. Bibi Atau menelpon Roger yang sedang merayakan tahun baru bersama keluarga besarnya. Lagi-lagi Bibi Atau berbohong jika ia menikmati tahun barunya di panti jompo.
Kemudian saudara-saudara Roger juga ikut mengantri berbicara dengan Bibi Atau. 兔姐，我係 Sharon 啊，祝你身體健康，小心保重嚇。大家都保重，大家都保重下。 Malam tahun baru pun dilewati Bibi Atau dengan menonton TV dan hanya mengobrol dengan petugas panti jompo. Keesokan harinya, Roger datang dan berdandan sangat tampan lengkap dengan jas hitamnya. Bibi Atau juga berdandan dan memakai lipstik. Ternyata Roger mengajak Bibi Atau di peluncuran film karyanya. Selesai acara, mereka pun pulang dengan jalan kaki. Sepanjang jalan mereka mengobrol, bahkan Roger menggenggam tangan Bibi Atau dengan erat. Sesekali mereka tertawa ringan bersama-sama. Panti jompo berduka karena seorang dari teman Bibi Atau pingsan dan harus dibawa ke rumah sakit. Roger menyaksikan Bibi Atau hanya duduk terdiam dengan tatapan kosong. Kemudian Bibi Atau diantar oleh Roger pergi ke dokter gigi. Dokter gigi mengatakan jika Bibi Atau harus memasang gigi palsu, tapi ia menolak karena takut harganya sangatlah mahal. Roger berusaha membujuk Bibi Atau untuk mau memasang gigi palsu agar tidak kesusahan saat makan. Roger pun meminta dokter membuatkan gigi palsu untuk Bibi Atau. Sepulang dari dokter gigi, Bibi Atau terkejut melihat kamar temannya sudah kosong. Ia mencoba menanyakannya pada si perawat. Perawat tersebut mengatakan jika temannya yang bernama Muigu sudah pindah dan memutuskan tinggal bersama anaknya. Mendengar kabar tersebut, wajah Bibi Atau terlihat sangat sedih. Sepulang dari menjenguk Bibi Atau, Roger memergoki teman Bibi Atau yang bernama Paman Kin sedang bersenang-senang dengan wanita. Padahal sebelumnya Paman Kin meminjam uang padanya dan pada Bibi Atau karena mengaku kehilangan dompet. Tiba-tiba Bibi Atau harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami demam tinggi dan sakit di ulu hatinya. Dokter menyarankan untuk segera dioperasi. Roger pun mengajak pendeta untuk berdoa bersama Bibi Atau di rumah sakit. Roger mendoakan agar Bibi Atau terus sehat dan bisa melihat anggota baru di keluarga Roger yang akan segera dibawa ke Hong Kong. 假如天家唔係急住要見土姐嘅話，就俾土姐留喺我哋身邊多一段時間。感謝全人。 Setelah berlalu, Bibi Atau menghadiri ulang tahun keponakan Roger. Kemudian Bibi Atau memberikan perhiasan miliknya dan peninggalan nenek Roger pada istri adik Roger. Kemudian seluruh anggota keluarga mengajak Bibi Atau untuk foto keluarga bersama mereka. Setelah mengantar Bibi Atau dan ibunya, Roger menemui kakak perempuannya. Di dalam mobil mereka berbincang tentang kebaikan Bibi Atau pada mereka. Mereka merasa beruntung memiliki Bibi Atau. Kemudian mereka berdua sepakat jika Roger membiayai Bibi Atau selama hidup dan kakak perempuan Roger yang akan membiayai seluruh pemakaman Bibi Atau ketika meninggal sebagai bentuk penghormatannya. 不如啲支出由我負責啊，算係少少心意啊。 Akhirnya Bibi Atau datang ke rumah milik keluarga Roger yang tidak terpakai. Bersama ibu Roger, Bibi Atau bercerita tentang masa-masa dulu saat Bibi Atau masih bekerja untuk keluarga orang tua Roger. Bibi Atau kembali ke panti jompo, tiba-tiba Paman Kin mendekati Bibi Atau dan kembali meminjam uang. Tapi Roger mencegah Bibi Atau untuk memberikan uang kepada Paman Kin. Begitu baiknya Bibi Atau kemudian meminta Roger memberikan uang kepada Paman Kin. 你真係苦佬嚟啊！ Tiba-tiba rombongan anak kecil datang ke panti jompo saat Roger akan pulang. Bibi Atau kembali sakit stroke. Ia harus duduk di atas kursi roda. Meski begitu, Roger tetap mengajak Bibi Atau bergembira dengan pergi keluar panti untuk berjalan-jalan ke taman. Kondisi Bibi Atau semakin buruk, ia susah berbicara dan menggerakkan badannya. Kemudian, ia harus dibawa ambulan ke rumah sakit. Roger terus kepikiran setelah dokter mengatakan jika Bibi Atau kembali terkena stroke. Dokter juga mengatakan jika mereka sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Roger terus menunggu Bibi Atau di rumah sakit. Bahkan terus-terusan menggenggam tangan Bibi Atau dengan erat. Karena ada pekerjaan di Cina, Roger terpaksa meninggalkan Bibi Atau. Tapi ia berpesan pada dokter jika Bibi Atau meninggal untuk membawanya ke kamar jenazah sampai ia datang. Seluruh biaya akan ditanggung olehnya. Sebelum pergi, Roger mengusap rambut Bibi Atau dan membetulkan posisi kepala Bibi Atau.
kemudian merapikan kaos kaki yang dipakai oleh Bibi Ahtau. Sedangkan di panti jompo, semenjak tidak ada Bibi Ahtau, Paman Kin kebingungan mencari pinjaman uang. 攞咗翻文先啦，30啊！ Bibi Ahtau pun meninggal. Paman Kin datang ke rumah duka dengan membawa seikat bunga mawar putih dan langsung menuju peti jenazah Bibi Ahtau untuk memberikan penghormatan. Roger pun tampak sangat sedih sekali. Kini tidak ada lagi yang menunggunya sepulang kerja. Pak Camat ditinggal meninggal dan film pun tamat.